Bab 43. Cafe Dira. Setelah semua selesai mulai dari dekorasi hingga menu makanan, Bu Rani sebagai pemilik acara datang bersama suami dan keluarganya. Dira pun menyambut kedatangan Bu Rani. Beberapa pegawai Dira berjajar di pinggir pintu masuk sembari mengatupkan dua tangannya untuk menyambut kedatangan Bu Rani. Selamat datang Bu Rani. Saya Dira, owner di sini. Sapa Dira dengan ramah sembari mengatupkan tangannya. Wah, terima kasih sekali. Disambut seperti ini, saya berasa membuat acara di hotel berbintang. Puji Bu Rani. Terima kasih Ibu. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen. Mari silahkan masuk, kata Dira seraya mempersilahkan Bu Rani masuk. Bu Rani dan suaminya sangat puas dengan dekorasi yang dibuat oleh Cafe Dira. Sederhana namun terkesan elegan dengan nuansa gold and white. Tak lupa ada spot untuk selfie di sana, sehingga para tamu bisa foto bersama dengan teman-teman atau pemilik acara. Tak lama kemudian para tamu undangan pun mulai berdatangan. Dira pun hanya mengawasi dari jauh dan membantu mengontrol makanan. Dira sangat bahagia karena acara berjalan sesuai dengan permintaan kustomer. Bahkan para tamu pun saling berbisik jika makanan yang disajikan semua rasanya sangat lezat, bahkan dari mereka ingin sekali membuat acara di kafe tersebut. Acara berlangsung hampir 2 jam karena acara tersebut juga diisi dengan beberapa game dan pembagian door prize. Tidak lupa Dira memotret acara hari itu untuk dia posting dalam media sosial. 2 jam pun berlangsung, sebelum Bu Rani dan keluarganya pamit, Dira mengeluarkan bingkisan untuk Bu Rani. Bu Rani, sekali lagi terima kasih telah mempercayakan acara baby shower ini kepada kami. Secara khusus kami memberikan 1 box cupcake dan juga parcel perlengkapan untuk calon babynya. Mohon diterima ya, Bu. Ucap Dira sembari menyodorkan bingkisan tersebut. Terima kasih, Bu Dira. Saya benar-benar sangat puas dan benar-benar recommended banget. Apalagi saya mendapat bingkisan. Sama-sama Bu Rani, kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Terima kasih Bu Rani. Sahut para pegawai Dira dengan kompak. Iya, sama-sama. Baru kali ini saya nggak bawel jadi orang, hehehe. Maaf ya kalau tadi sempat bikin kerepotan karena orderan tambahan yang mendadak. Tidak masalah Bu Rani. Sekali lagi terima kasih. Baik, kalau gitu kami permisi ya. Semoga kafe ini makin sukses ya. Amin, terima kasih Bu Rani. Setelah acara selesai, mereka semua segera membereskan sisa-sisa acara. Namun saat Dira membantu membereskan sisa makanan di meja tiba-tiba merasa kepalanya pusing sekali, matanya berkunang-kunang dan tubuhnya letih sekali. Dan akhirnya Dira pingsan dan terjatuh. Bu Dira! Seru Sony. Semua orang menoleh ke arah Dira yang terjatuh dan segera menghampiri. Cepat bawa Bu Dira ke ruangannya. Perintah Pak Roni. Pak Roni segera menelepon Kinan. Kinan tengah berada di ruangannya bersama Jerry. Mereka sedang membicarakan proyek baru mereka. Kinan yang mendengar handphonenya segera mengangkat. Iya, Pak Roni ada apa? Bu Dira pingsan Pak. Kata Pak Roni dengan gagap. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ke sana. Kinan langsung mematikan sambungan teleponnya. Ada apa Ken? Tanya Jerry khawatir. Dira pingsan. Tolong urus semuanya. Oke. Hati-hati ya. Semoga Dira baik-baik saja, kata Jerry. Kinan segera berlari mengambil mobilnya, menyalakan mesin mobilnya dan segera berangkat menuju kafe dengan perasaan khawatir.
Kinan mengusapkan tangannya pada wajahnya itu. Kinan semakin menambah kecepatan mobilnya. Dan tak lama kemudian Kinan akhirnya sampai di kafe. Kinan segera menuju ke ruangan Dira. Di sana para pegawai sudah berkumpul membantu menyadarkan Dira. Kinan segera menghambur ke arah Dira. Sayang, bangun. Kamu sudah mencoba memberinya aromaterapi tapi Bu Dira masih belum sadar. Kata Pak Roni dengan wajah ketakutan. Kalian ini gimana sih? Kenapa istri saya bisa seperti ini? Bodoh kalian semua. Teriak Kinan dengan mata yang merah karena berusaha menahan air matanya. Kinan segera menggendong Dira dan membawanya ke rumah sakit. Para pegawai pun merasa bersalah dengan kejadian ini. Karena Dira harus turun tangan langsung untuk mengatasi masalah ini. Sesampainya di rumah sakit, Kinan segera menggendong Dira dan berteriak memanggil suster dan dokter. Suster, dokter, cepat istri saya pingsan. Teriak Kinan yang tanpa ia sadari bulir air matanya sudah menetes membasahi pipinya. Beberapa suster pun segera datang dan membantu Dira. Dira segera dibawa ke ruang UGD. Kinan benar-benar tidak bisa menguasai amarahnya setiap kali Dira terluka. Kinan terduduk, melonggarkan dasinya dan menunduk sambil menjambak rambutnya. Lagi-lagi kamu membuat aku cemas. Melihat kamu seperti itu benar-benar membuatku ingin ikut mati. Dadaku terasa sesak dan jantungku seperti berhenti berdetak. Gumam Kinan dalam hati. Tak lama kemudian dokter keluar. Keluarga pasien. Iya, dokter. Saya suaminya. Mari ikut saya masuk ke dalam. Kata dokter parubaya yang berhijab itu. Saat masuk, Kinan mendapati tangan istrinya sedang diinfus. Namun Dira sudah sadarkan diri. Sayang, kamu sudah sadar. Ucap Kinan seraya mengecup mesra kening istrinya. Istri Anda terkena anemia, Pak. Iya, dokter. Istri saya dulu juga pernah seperti ini. Tapi kondisinya sekarang beda, Pak. Maksud dokter? Tanya Kinan dengan cemas. Istri Anda sedang hamil. Kata dokter dengan tersenyum. Hamil, dok. Beneran dok istri saya hamil. Kata Kinan seperti tidak percaya. Iya, Bapak. Usia kandungannya memasuki usia 4 minggu. Mas, aku hamil mas. Kata Dira sambil memegang erat tangan Kinan. Alhamdulillah. Iya sayang, akhirnya kamu hamil. Kata Kinan dengan haru. Tolong ya Pak dijaga ibunya. Kalau memang ibu nanti saat akan melahirkan tiba tapi tensi darah ibu masih rendah, kita harus melakukan transfusi darah. Jelas dokter. Iya, dokter. Apapun yang terbaik demi istri dan calon anak kami. Baik, Pak. Saya sudah menuliskan resep untuk ibu. Biarkan ibu bedres sebentar di sini ya, Pak untuk memulihkan kondisinya supaya segera stabil. Iya, dokter. Terima kasih dokter. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Pamit dokter. Iya, dokter. Balas Kinan. Sayang, aku bahagia banget. Kamu sekarang nggak boleh capek-capek ya. Iya, Mas. Aku juga bahagia sekali. Sesampainya di rumah, Kinan menggendong Dira hingga menuju kamarnya. Mas, nggak perlu berlebihan seperti ini. Nggak usah protes. Kata Kinan yang terus berjalan menggendong Dira hingga akhirnya sampai di kamar. Kinan membantu Dira berbaring. Kamu juga belum makan siang kan? Tanya Kinan. Dira pun hanya menggeleng sambil tersenyum. Sayang, please aku mohon. Kamu jangan sampai telat makan. Kamu sekarang di rumah aja dan nggak boleh kemana-mana. Mas, kamu ini berlebihan. Oh ya, Mas aku lagi pingin makan mie instan nih,
kasih telur mata sapi ya. Tapi itu nggak sehat sayang. Mas, ini bayi kamu yang pingin. Rengek Dira sembari memegangi perutnya. Oke, aku buatin tapi jangan sering-sering ya. Iya. Kinan pun hanya bisa mengalah mengikuti permintaan istrinya. Kinan segera membuatkan mie instan untuk Dira. Tak lama kemudian mie instan pun jadi, Kinan segera membawanya ke kamar. Sayang, ini udah jadi. Seru Kinan yang membawa mangkok berisi mie instan. Aromanya enak banget, Mas. Suapin ya, kata Dira dengan manja. Baiklah istriku, jawab Kinan. Jangan-jangan sikap aneh kamu beberapa hari ini bawaan hamil ya? Tanya Kinan sembari menyuapi Dira. Nggak tahu, Mas. Kan aku belum pernah hamil. Emangnya almarhumah istri Mas dulu pas hamil gimana? Entahlah, aku sudah lupa. Jawab Kinan dengan raut wajah kecewa. Mas, nanti aku pingin dibuatin acara baby shower ya. Iya, boleh-boleh aja. Mas, Queen mana? Dia pasti seneng banget. Tadi aku minta tolong mama buat jemput Queen karena aku tahu kamu pasti bakalan sibuk. Aduh, Mas. Aku nggak enak sama mama, kita ngerepotin terus. Mas sepertinya kita nyari babysitter aja ya. Kasihan kalau kita mesti nitipin Queen terus. Ya kan aku udah dari kemarin-kemarin usulin gitu. Aku juga nggak mau kamu terlalu capek sayang, apalagi ngurus rumah sebesar ini sendirian. Sekalian kita nyari asisten rumah tangga ya. Apalagi kamu lagi hamil gini. Kata Kinan dengan khawatir sambil membelai lembut wajah istrinya. Maaf ya, Mas. Kalau aku harus butuh bantuan orang lain untuk menjaga Queen dan mengurus rumah ini. Nggak apa-apalah. Untuk apa kamu minta maaf? Masak iya istri seorang Kinan harus kerja keras. Kamu kerja kerasnya cukup sama aku aja sayang. Goda Kinan dengan tatapan nakalnya. Mas. Udah deh jangan modus. Sindir Dira dengan tersenyum. Hah, sekarang Dira si gadis ingusan ini sudah tumbuh dewasa dan sebentar lagi akan menjadi ibu. Aku juga nggak ngangka, Mas kalau aku bakal dihamilin sama duda keren yang tampan dan kaya raya, hehehe. Mereka pun saling pandang dan saling melempar senyum. Kinan lalu mencium kening Dira lalu menenggelamkan kepala Dira di dadanya dan memeluknya. Makasih ya. Sudah menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga kecil kita. Jaga kesehatan kamu, sayang. Jangan buat aku khawatir. Apa kamu tahu setiap kamu terluka, dada aku rasanya sakit dan sesak sekali. Aku benar-benar hilang kendali saat melihat kamu tidak berdaya. Maafin aku juga ya, yang 24 jam tidak bisa selalu menjaga dan memantau kamu. Mas nggak perlu minta maaf. Aku akan lebih hati-hati kok. Apalagi sekarang ada calon anak kita yang sedang aku kandung. Akulah yang beruntung, Mas memiliki suami seperti kamu. Hanya wanita bodoh saja Mas yang tega menyakiti kamu. Kamu tenang saja, meskipun hanya menganggap aku gadis ingusan tapi kamu jangan remehin aku ya. Kata Dira sambil mencubit perut Kinan. Au, sakit sayang. Rintih Kinan. Iya deh, aku percaya kamu hebat. Kamu memang benar-benar bagaikan perisai. Sejak awal kita bertemu, bahkan sejak kamu magang di perusahaan, kamu sudah banyak membantuku. Apalagi di saat kamu sudah menjadi istri aku, banyak hal yang membuatku kagum sama kamu. Terima kasih ya sayang telah datang di hidup aku, meskipun awal pertemuan kita sama sekali tidak menyenangkan. Mungkin galaknya aku yang bikin kamu jatuh cinta, ya. Goda Dira.
Bisa jadi sayang. Karena cuma kamu, gadis ingusan yang berani melawan Kinan. Kata Kinan terkekeh yang mengingat pertemuannya dengan Dira dulu. Pagi harinya, Kinan dengan semangat bangun pagi. Kinan menyiapkan sarapan untuk Dira. Sedangkan Dira masih tertidur dengan nyenyaknya. Sayang, ayo bangun. Kata Kinan sambil membelai lembut wajah istrinya itu. Aku masih ngantuk, Mas. Kata Dira dengan suara malas. Ini sudah jam 7 loh. Kata Kinan. Dira pun membelalakkan matanya dan segera bangun. Ya ampun, Mas. Maaf aku siapin kamu sarapan ya. Kata Dira dengan panik dan segera beranjak dari tempat tidurnya. Kinan menarik tangan Dira lalu memeluknya. Nggak usah, aku udah siapin kamu sarapan. Kata Kinan sambil mengusap-usap kepala Dira. Makasih ya, Mas. Ya udah, ayo kita ke bawah. Kita sarapan dulu ya. Imbu Kinan. Iya, Mas. Jawab Dira. Kinan pun menggendong Dira menuju ruang makan dan menuruni anak tangga dengan perlahan. Dira pun bergelayut manja pada suaminya. Kinan mendudukkan Dira di kursi ruang makan. Kinan menuangkan nasi, mengambilkan lauk dan segelas jus wortel untuk Dira. Dira menopang dagu memperhatikan suaminya yang begitu perhatian. Mas, kamu kalau lagi kayak gitu seksi banget deh. Goda Dira. Kamu kemana aja sih? Baru sadar kalau aku seksi. Sahut Kinan terkekeh sambil menyodorkan makanan pada Dira. Mas juga cepetan makan ya. Kan Mas mesti ke kantor. Maaf kalau harus Mas yang nyiapin semuanya. Tidak masalah sayang. Oh ya, nanti asisten rumah tangga baru akan datang dengan babysitter juga. Iya, Mas. Setelah selesai makan, Kinan segera berangkat ke kantor meninggalkan Dira sendiri. Tak lupa Kinan mengecup kening dan bibir istrinya dengan lembut. Dira pun mengantarkan Kinan sampai di depan garasi. Jaga diri baik-baik ya sayang. Kamu jangan kemana-mana. Aku akan pulang secepatnya. Jangan terlalu khawatir, Mas. Sahut Dira sambil membelai wajah tampan suaminya. Kinan pun membalasnya dengan senyuman. Kinan segera masuk mobil dan melajukan mobilnya. Dira pun kembali ke kamarnya dan segera mandi. Setelah selesai mandi, Dira mendengar bel pintu berbunyi. Dira segera turun untuk membuka pintu. Ternyata asisten rumah tangga dan babysitter baru. Selamat pagi, Nyonya. Sapa ibu-ibu paruh baya. Selamat pagi, Nyonya. Sapa mbah-mbah dengan dandanan menornya. Selamat pagi, kalian ya yang akan kerja di sini. Iya, Nyonya. Ya udah ayo masuk. Dira pun mempersilahkan masuk. Oh ya, Nyonya. Nama saya Bidarmi yang nanti bantu-bantu di sini. Dan nama saya Sari Ayu Marta Tilarti Puji Astuti Kusuma Dewi Puspita Rini Jayanti. Dan biasa dipanggil Sari. Kata Sari dengan gaya genitnya. Ampun Mas Kinan, nyari babysitter gini amat ya. Gumam Dira dalam hati. Panjang amat mbak namanya. Saya Dira. Kata Dira. Bidarmi pun menyikut Sari untuk menjaga sikapnya. Bidarmi dan Mbak Sari bisa kerja mulai sekarang ya. Oh ya kebetulan anak saya di rumah mama mertua. Kebetulan saya lagi hamil anak ke-2 dan butuh tenaga tambahan untuk mengurus rumah dan anak. Nyonya Dira cantik banget ya. Wajahnya masih sangat muda kayak anak SMA tapi anaknya sudah 2. Kata Mbak Sari dengan senyum kagumnya. Maaf ya, Nyonya kalau kelakuan Sari kayak gini. Ya emang gini orangnya, hehehe. Tenang aja Nyonya, anak saya di rumah ada 3.
Saya dulu kerja satu komplek perumahan dengan Bidarmi. Saya sudah mengasuh 2 anak majikan saya dan sekarang usia mereka sudah 6 tahun dan 10 tahun. Kebetulan saya ini janda, sekalian cari jodoh di sini. Siapa tahu ada satpam komplek nyangkut. Celetuk Mbak Sari yang membuat Dira mengerutkan alisnya sambil tersenyum paksa. Usia Mbak Sari sekitar 38 tahun dan Bidarmi berusia 45 tahun. Kalau Bidarmi sudah pengalaman. Sebelumnya saya juga kerja seperti ini nyonya. Majikan lama saya pindah ke luar negeri dan saya akhirnya berhenti kerja. Untuk urusan rumah tangga saya masih sanggup nyonya. Cerita Bidarmi. Baguslah kalau begitu, Bi. Semoga kalian betah ya kerja di sini. Terkadang saya juga merasa kesepian kalau nggak ada teman di sini. Iya, nyonya. Kami akan bekerja dengan sebaik mungkin, kata Bidarmi. Saya juga siap, nyonya, sahut Mbak Sari dengan semangat.